Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, haleluya. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini buat waktu dan kesempatan, buat hidup yang Tuhan beri pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini. Kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan, mau naikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik, hidup kita, terlebih hidup kita. Kita sembah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebelumnya kita mari berdoa, siapkan hati kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu Tuhan karena Engkau ada bersama dengan kami. Karena anugerah-Mu sajalah Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami datang Tuhan untuk memuji menyembah-Mu di tempat ini, bersekutu meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau telah menebus kami Bapa. Oleh sebab itu Engkau memberikan kami Tuhan lebih dari seorang pemenang pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu Bapa di tempat ini. Tuhan Yesus Engkau oleh bertahta dalam pujian penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Hanya satu kuasa Yesus. Nama Yesus yang kami tinggikan, kami agungkan, Raja dari segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Bertahtalah pada pujian kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, urapi setiap hati kami, urapi setiap hidup kami Bapa. Agar kami boleh persembahkan yang terbaik bagi pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, bagi yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak saudara, saya berdiri. Ini suara saya mungkin kurang fit ya. Apakah namun kebanyakan nyiken, kurang tahu juga ya. Atau memang flu. Tapi semuanya itu kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tidak menjadi penghalang untuk kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat kita dari kemenangan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Kami menjadikan kami Tuhan lebih dari seorang pemenang pada hari ini. Adalah kami umat pilihan-Mu Tuhan, yang rindu menyembah-Mu, yang rindu memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan nama-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang hati yang rindu kami datang untuk sini. Haleluya. Besar setiamu, dari sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
Lebih baik Tuhan daripada Bapa, daripada tinggal di tempat yang lain. Kami rindu Tuhan semua Tuhan. Kami rindu Tuhan bersatu dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Yang menjadi kerinduan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus. Penuhi kami. Jawab setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Kalau hari ini kami masih boleh menikmati kemurahan-Mu Bapa, menikmati baik-Mu, menikmati kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorai di hadapan-Mu. Semoga Tuhan, Raja dari segala Raja, Kau nama dari segala nama, yaitu Yesus yang termulia. Mari sama-sama katakan bang siap bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sempat berdiri. Mari sama-sama Tuhan Maha Besar. Raja dari segala Raja. Haleluya.
Raja dari segala raja. Amin. Haleluya. Masih siap berdiri? Amin. Terima firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami hidup karena percaya. Kami percaya Bapak kami punya Tuhan yang besar. Sekalipun kami dalam kesesakan, kami percaya tangan-Mu yang menggenggam kami Bapak. Kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Pengharapan kami hanya dalam-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau hari ini masih boleh hidup Tuhan, biar kami boleh percaya Bapak bahwa Yesus Raja segala raja, penolong kami, menghibur kami, sahabat kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sekalipun. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya bahasanya ku terima sekarang kebenaran dari-Mu. Haleluya. Mari berserah dalam kepujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya bahasanya ku terima sekarang kebenaran dari-Mu. Haleluya. Ada saudara yang punya kesusahan berat Tuhan, jangan pernah menyerah. Pekerjaan kehidupan kita, Yesus ada bersama dengan kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Tidak pernah percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Benar Bapa. Seluruh hidupku dalam
siang hari ini. Kami mau merendahkan hati kami, menerima kuasa, menerima kekuatan, menerima mujizat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berikan kami roh pengenalan akan Tuhan, berikan kami roh pengertian, roh takut akan Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang penuh kepada Tuhan, kasih yang melimpah kepada Allah. Berikan kami hati yang lembut, buanglah hati yang keras. Jamahlah kami di dalam nama Yesus. Urapilah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang baru, buanglah hati yang keras. Semua kami yang hari ini datang itu karena panggilan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh berdiri di hadapan-Mu, menghadapkan wajah-Mu, melangkahkan hidup kami ke Sion. Semakin lama kami semakin kuat, semakin lama kami semakin berkemenangan, semakin lama kami semakin merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, urapi pikiran kami untuk menjadi pikiran Kristus. Berkati pikiran kami untuk dapat menerima hikmat pengertian dari Tuhan. Kuduskan pikiran kami sebagaimana Tuhan menguduskan pikiran hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Demikianlah hari ini kami boleh disucikan, dikuduskan, dibersihkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala kuasa iblis yang ingin mencuri, yang ingin mengambil firman Tuhan, yang membuat kami tidak mengerti, kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Hari yang berbahagia dan hari yang luar biasa. Shalom. Saudara, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan agak sedikit minded, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama melayani Tuhan, sudah lama kita mendengar firman Tuhan. Untuk apa saya ke gereja? Untuk apa? Jadi saya melihat fenomena gereja Tuhan, bahwa ketika umat Tuhan tidak mengalami pertobatan, ada yang salah secara fundamental. Apabila kita tidak juga pernah berubah, mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, kita tidak pernah dibaharui, pikiran kita tidak pernah berubah, ada yang salah secara fundamentalis. Dan bahkan ada pekerjaan iblis yang menolak firman itu. Saudara tahu bagaimana cara iblis mencuri firman Tuhan? Cara iblis mencuri firman Tuhan dengan membuat kita tidak mengerti. Nah, saudara, saya tahu. Sekarang saya berikan satu pertanyaan kepada kita. Semua kita yang datang pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada amin? Iya. Bahkan banyak gereja-gereja juga yang membacakan pengakuan iman rasuli sebagai bentuk pengakuan. Gereja, umat Tuhan, orang Kristen, dia mengaku Tuhan, tapi dia tidak mengakui Tuhan. Itu hal yang berbeda. Saudara, kita lihat dulu ayat ini, tolong dibuka cepat. Amsal 3 ayat 6. Ya, yang menulis ini adalah orang yang terkenal dengan hikmat dan kecerdasan yang dianugerahkan Tuhan. Mari sama-sama kita baca saja dulu yang di televisi. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pertanyaan saya, ini orang sudah mengakui Tuhan atau belum? Ya. Nah, bentuk implementasi dari orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan
dilanjutkan, di follow up dengan mengakui Tuhan dalam segala perilaku. Amin. Nah, saudara, perilaku di sini lebih menjurus kepada sumber dari segala sumber perilaku. Ketika kita memutuskan untuk makan, ketika kita memutuskan untuk ke gereja atau tidak ke gereja, itu ada sumbernya. Ketika kita memutuskan hari ini mau pakai batik atau mau pakai kemeja biasa, itu ada sumbernya. Ya, ada satu pengakuan, dan sehingga dia mengakui, dan itulah sebabnya maka Tuhan meluruskan apa yang terbatas bagi kehidupan manusia. Itu sudah bagian Tuhan meluruskannya. Itu sudah cara Allah untuk meluruskannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, berbeda orang yang mengaku Tuhan dengan orang yang mengakui Tuhan. Ayat sebelumnya, pasal ayat 5. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan itu, saudara, jempol, keyakinan, iman, percaya, ibarat 5 jari itu disimbolkan dengan jempol. Nah, saudara perhatikan ya, telunjuk itu simbol dari pola pikir, mindset, ya, pola pikir, cara berpikir. Ya, itu makanya ada S1, S2, S3. Nah, yang ke jari tengah itu logika. Ya, nalar, masuk akal enggak? Ya. Yang keempat, jari manis, itu pengetahuan. Ya, saudara bisa baca buku dapat pengetahuan, dengar pengalaman orang dapat pengetahuan. Itu jari manis. Jari kelingking itu etika. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu etika. Nah, orang yang mengaku Tuhan dengan orang yang mengakui Tuhan itu beda. Orang yang mengaku Yesus, ya, itu disimpan di dalam hatinya. Ibarat jari tangan begini, saya lipat, ditutup. Jadi yang nampak telunjuk, jempol nggak nampak. Yang nampak ini, ya, pola pikir, logika, pengetahuan, etika, sopan santun. Ya, ini yang nampak. Nah, keyakinan disimpan dalam hati aja. Ya kan? Seperti menyimpan baju dalam lemari. Ya, di dalam hati, iman aku tidak perlu orang tahu. Ya, aku simpan dalam hati. Nah, saudara, karena tangannya kosong, makanya dikatakan pikul salib. Seharusnya yang kita genggam dalam genggaman tangan kita ini salib, sehingga jempol ini mengunci semua. Jadi ketika jempol ini coba dikepalkan begini, ya, jempol akan mengunci semua pola pikir, semua logika, pengetahuan, etika, dibungkus, diikat dengan keyakinan tadi. Amin. Sehingga kita, pola pikir kita mengakui Tuhan, logika kita mengakui Tuhan, ya, pengetahuan kita mengakui Tuhan, kelingking atau etika mengakui Tuhan, sehingga Tuhan meluruskan jalan kita. Amin. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Coba buka ayatnya. Ya, sudah dibayar, sudah ditebus dengan darah yang mahal dari cara hidup yang sia-sia. Nah, cara hidup 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Apa itu cara hidup? Pikiran. Ya, yang kita warisi dari nenek moyang apa? Budaya. Apalagi tradisi. Apalagi kebiasaan. Jelas ini lebih dahulu masuk ke dalam mindset kita daripada firman. Nah, kita jujur aja, ya, kita sekarang sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita masih gagal mendidik anak kita karena dia terlebih dahulu tahu uang daripada Tuhan. Ya, dia sudah terlanjur lebih dahulu mengenal hepeng daripada Tuhan. Yang salah siapa? Anaknya atau orang tuanya? Nunggu sekolah minggu dulu baru dia kenal Tuhan. Ya, kalau di sekolah minggu diajarkan anak-anak kenal sama Tuhan, makanya saya nggak bisa tinggalkan sekolah minggu. Saya ajar mereka secara fundamentalis. Agak fanatik memang, iya. Karena fundamentalis itu harus fanatik. Sampai itu tidak bisa digeser dari hidupnya. Nah, bagaimana pekerjaan kami sekolah minggu merubah mindset yang sudah dia terlanjur kenal uang, kenal makanan, kenal jajanan daripada Tuhan. Seharusnya ini tugas orang tua. Begitu punya anak lahir, bapaknya main judi, gimana dia mau membisikkan nama Tuhan ke telinga anaknya? Udah lahir anak uang, selamatnya ya, syukurlah aku menang pula ini. Iya kan, kacau itu. Iya, saudara, bapak-bapak kalau istri melahirkan tubuhin sampai lahir. Begitu lahir, mana anakku? Dibilang suster, ambil dia. Walaupun masih berdarah-darah, coba gendong, coba cium. Karena saya cuma pada yang saya nggak cium, karena dia lahir di Dabo. Setelah lahir baru saya datang. Ya, kalau Benaya, Enos, saya tahu itu masih berumuran semua. Nah, saudara, begitu dia lahir saya gendong, saya doakan, saya nyanyikan, saya sebutkan nama Tuhannya. Saudara, nah sekarang kematian Yesus menebus kita. Gak hanya tinggal instan seperti saudara bikin mie goreng. Oh, aku sudah ditebus. Banyak orang Kristen mengaku sudah ditebus, tapi cara hidup yang sia-sia, pola pikirnya, pengetahuannya, moralnya, etika moral, pola pikirnya masih seperti dunia. Saudara, sedangkan kalau kita mau bicara Injil, sebelum rasul-rasul memberitakan Injil, Yesus juga memberitakan Injil. Yang mau diserang oleh Injil pertama kali apa? Yang mau dirombak, yang mau diperbaiki, yang mau dipulihkan itu mindset, pikiran kita. Matius pasal 4 ayat 17. Ya, mari kita baca Matius 4 ayat 17. Mari kita baca 1, 2, 3 semuanya ya. 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga. Sekali lagi 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Ya, Yesus kan tidak bilang dalil. Bertobat dari mencuri, bertobat dari berzina. Coba saudara baca Injil. Alasannya bertobat cuma satu. Kerajaan sorga sudah. Ya, orang bisa saja berhenti berzina. Banyak orang ateis juga bisa berhenti berzina, berhenti merokok, berhenti berjudi. Masuk surga. Banyak orang agama lain bisa berhenti kok. Jadi pelacur dia bisa berhenti, jadi korupsi dia bisa berhenti. Apakah itu pertobatan yang dimaksud Yesus di sini?
Kalau pembunuh walaupun tidak percaya Yesus bisa bertobat nggak? Halo? Bisa nggak? Bisa. Aku nggak mau membunuh lagi. Bisa. Itu yang bertobat. Nah, di sini ada saudara perlu. Jadi kalau ke gereja mendengar Injil nggak pernah dia punya mindset yang dibungkus dengan iman, maka dia tidak akan tahu alasan dia bertobat itu kerajaan sorga. Apa itu bertobat? Metanoia. Apa itu metanoia? Perubahan pikiran. Nah, menjadi pikiran yang berorientasi kepada kerajaan sorga. Maaf, bukan sombong. Seharusnya orang Kristen kalau bertobat hanya dari mabuk terlalu kecil. Mau bilang amin? Halo? Iya. Itu udah bisa kita lewati sebenarnya. Jadi ketika Injil datang, kita nggak hanya berkutat, aduh Tuhan susah sekali meninggalkan dosa. Yesus bilang kampungan. Gak perlu ikut saya, saudara, kata Yesus. Gak perlu percaya Yesus, penzina bisa bertobat. Rahab sebelum Yesus datang udah bisa bertobat kan? Siapa Rahab? Pelacur yang ada di tembok kota Yeriko. Ini yang bisa berubah. Nah saudara, jadi Injil dimulai dari perubahan pikiran. Pikiran yang berorientasi kepada kerajaan sorga. Ya, saudara, pikiran yang membuat saya bertobat sorga. Mindset kita dirubah di situ. Metanoia kita mengalami perubahan di situ. Itu makanya saudara, jempol ini harus bisa memegang semuanya itu. Saudara tahu kenapa mindset? Saya kasih tahu satu dulu caranya. Untuk bisa merubah pikiran, pertama masalah. Ya, ini sebelum masuk ke Yesus lah. Ya, gara-gara pandemi cara berpikir orang berubah gak? Cara pola hidup orang berubah gak? Berubah kan? Yang dulunya gak pakai masker sekarang pakai masker, yang dulunya gak cuci tangan sekarang cuci tangan. Masalah bisa membuat perubahan pikiran, perubahan pola hidup, perubahan kebiasaan. Karena apa? Karena nggak mau mati karena COVID. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada baiknya masalah supaya bisa merubah cara berpikir kita. Amin. Makanya saudara, kalau Tuhan nggak bisa merubah pikiran kita, Dia kasih masalah supaya orang bisa merubah cara berpikir. Itu Jepang tidak punya Tuhan seperti kita. Tapi begitu datang tsunami, dia berpikir tenang. Dia berpikir calm down. Dia tidak panik. Dia tidak rusuh. Masalah membuat mereka bisa berpikir tenang. Di mana Tuhan? Padahal kita mengaku punya Tuhan. Ya, begitu datang gempa mereka tenang, selesaikan pekerjaannya. Gak ada, gak ada yang jerit-jerit, gak ada. Masalah membuat mereka bisa merubah cara berpikirnya menghadapi setiap pencobaan. Amin. Nah seharusnya kita sebelum Injil itu, sebelum Yesus berkarya, ini yang pertama, Yesus memberitakan pertobatan. Jadi orang harus memahami dari semua tujuan yang Yesus kerjakan, itu bukan semata-mata hanya udah sakit sembuh, ya lapar diberkati jadi kenyang. Nggak hanya semata-mata. Itu hanya sebuah dasar untuk kita bisa melihat kepada kerajaan sorga.
Nah, kalau saudara terima mujizat Tuhan, saudara tahu kita juga nanti mati. Saya diberkati Tuhan kaya raya, oke. Kan nanti mati juga. Dan saya bawa ke sorga. Kalau hanya untuk membuat kita kaya, itu tidak merubah pikiran kita tentang kerajaan sorga. Hanya sampai di kematian. Halo. Makanya orang Kristen jangan hanya mengandalkan mujizat-mujizat yang berakhir di kuburan. Kita minta istri, Tuhan aku mau istri. Ya Tuhan yang cantik, yang putih, yang Cina, yang gak cipit. Karena aku udah bosan dengan mata yang melotot. Ya. Jadi saya suka kalau Tendi itu sudah agak marah sama Dora, saya ketawa. Dora, Tendi gak bisa melotot karena matanya sipit. Ya, tapi orang Batak mau keluar biji matanya itu, istrinya sampai takut. Ya. Jadi kalau saudara punya suami Cina, tidak dia bisa melotot. Dia lihat aja, dia marah apa enggak ya? Ya, saya selalu lirik, enak kok yang si Tendi gak pernah melototin, habis nggak bisa. Ya, nah saudara, jadi oleh kasihnya kepada pertobatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nah itu makanya kalau sudah Kristen nggak bertobat, ini payah ya, sangat payah. Dia tidak masuk dalam kerajaannya, nggak masuk. Siapa yang masih susah meninggalkan dosanya? Jadi kalau kita ikut Injil selama ini nggak bisa diperbarui, terus Injilnya kemana? Nah, coba saudara tanya kepada kita, terus Injil itu kemana? Kalau saudara baca nanti Markus pasal 1 itu juga, sebelum Yesus memberitakan, memulai semua karyanya, ini yang pertama diberitakan Yesus, bertobat. Metanoia, perubahan pikiran. Saudara, ya, kita punya satu hikmat yang bisa naik. Mana ada guru yang mau mati untuk muridnya? Nggak bikin PR, bawa sapu. Sampai di sekolah sapu dibawa guru ke rumah. Sorry. Ya, terlambat denda 5.000. Saudara, mana ada guru yang mau mati untuk muridnya, supaya muridnya ini pintar, tapi minta duit muridnya sih ya. Nah, saudara, mana ada? Yang saya tahu belum ada. Saudara, nah Yesus, bagaimana dia bisa merubah mindset kita? Dia mati supaya kita hidup bukan lagi dengan cara pikir yang sia-sia. Amin. Jangan lagi berpikir dari ini kan tradisi nenek moyang, ini kebiasaan nenek moyang yang harus kita pelihara. Saya nggak melarang kita punya tradisi, tapi itu tidak bisa mengalahkan cara berpikir kerajaan sorga yang ada dalam benak kita. Amin. Ya. Jadi ketika Injil ini luar biasa. Makanya semua penemuan-penemuan, baik penemuan pesawat, baik penemuan apa, itu lahir dari masalah. Itu orang ingin memperbaiki hidupnya. Aduh, ngapain kita susah-susah bikin perahu, mereka bikin mesin, mereka bikin layar supaya mempermudah kerja. Nah, semua itu lahir dari tantangan. Nah, kalau kita sudah terima Yesus, mengakui Yesus
terus dapat tantangan, dapat masalah, sebenarnya kita harus menjadi lebih cerdas. Bukan marah sama Tuhan. Iya kan? Ada orang Papua bertanya waktu dia sekolah teologi, Bapak, Tuhan itu tidak adil. Kenapa katanya Tuhan tidak adil? Iya, kenapa matahari satu? Makanya ada malam gantian dengan siang. Jadi maksudmu matahari seharusnya dua, biar bisa gantian siang dan malam. Si guru menjawab pertanyaan yang konyol kayak ini gimana? Matahari satu aja kau sudah hitam, apalagi dua. Si Papua dia, benar Bapak? Ya iya, jangan kau minta dua, gosong kan. Nah, saudara, kita kan paling cepat menyalahkan Tuhan. Apalagi kalau kita di sekolah-sekolah teologi itu, saudara. Oh, tambah tinggi tingkatannya, tambah pintar dia. Ya, dicampur dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu sebenarnya menurut penelitian ilmu yang saya baca, lautnya bukan terbelah, tapi waktu itu laut surut, pasang surut. Suatu mujizat sampai selutut air laut surut, sehingga orang Israel bisa berjalan melewatinya. Wah, hebat kamu. Ya, kamu bikin mujizat baru. Jadi, kenapa orang tentara-tentara Firaun yang berkuda itu bisa mati di air yang surut? Kalau hanya selutut airnya, tentara-tentara Mesir, pasukan Mesir kok bisa mati tenggelam? Bisakah orang tenggelam dengan air selutut? Baru dia bingung. Ya. Nah, banyak orang yang mengikut Tuhan ini masih belum lepas. Saudara, masih berorientasi kepada perkara-perkara dunia yang dimasalahin gitu-gitu. Ya. Itu tembok Yeriko kok bisa roboh hanya dengan teriakan. Nah, ini kalau kita di bangku teologi banyak perdebatannya nih, saudara. Ya, dicari-carilah. Oh, karena dibantu dengan Halilintar yang baru menikah, Atta. Oh, saudara, luar biasa orang-orang semakin ajaran komunis Karl Marx itu dari seorang sarjana teologi. Nah, makanya saudara, kalau Injil tidak merubah pikiran kita berorientasi kepada kerajaan sorga, bisa jadi saudara, kita bahkan menjadi seterunya Tuhan. Halo? Makanya basic dari Injil itu bertobat. Sebelum Injil ini dimulai, apa kata yang pertama? Siap gak kita sebelum terima Injil pikiran dirubahkan? Halo? Kan begitu. Siap gak? Bukan setelah baca Injil baru bertobat. Bertobat dulu. Rubah cara berpikir. Ya. Saudara, cara berpikir yang seperti apa? Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Apa yang menjadi serupa? Wajah, mindset, cara berpikir. Kita mengikuti
Kalau banyak orang yang terlambat, kita ikut-ikut terlambat, kan banyak. Kalau banyak orang yang mencuri, ikut-ikut mencuri. Ya, kalau banyak orang yang mabuk, kita ikut mabuk. Kan saya tidak sendiri. Ya, kebanyakan kita ketika ada 10 juta orang yang melakukan pencurian, itu bisa jadi sebuah kebenaran. Nah saudara, kalau KPK, kalau korupsi tidak dihukum, orang akan bilang korupsi tidak masalah. Ya apalagi yang korupsi berjamaah. Nah, makanya sekarang dosa itu menjadi masalah. Dosa tidak lagi diperhitungkan orang sebagai satu hukuman maut. Saya kasih contoh waktu Gisel dengan Yokinibu, videonya masuk viral. Itu kan perzinahan. Perzinahan itu kan dosa. Yang satu istri orang. Ya, tapi saya baca di salah satu postingan Instagramnya Yokinibu. Ya, di Gisela, apa katanya? Teman-teman, saya nggak tahu teman-teman, tapi kayaknya teman-teman Kristennya dia. Ya, di balik masalah ini ada berkat Tuhan. Nah, saudara lihat perzinahan masalah. Nah, orang sekarang memandang perzinahan itu masalah, tidak dosa. Saya pikir aduh saya marah. Enak aja perzinahan dibilang masalah. Ternyata benar, ini mindset, ini pola pikir. Orang ingin memotivasi, orang ingin membesarkan hati temannya, tapi nggak serius bilang ini dosa. Kau bertobat, seharusnya bertobatlah dari dosamu, supaya Tuhan mengampuni dosamu dan menyelamatkan engkau. Serang dosanya. Jangan dibilang masalah, di balik masalahmu ini kawan, ada berkat Tuhan. Terus dosanya tidak ada. Inikah pendapat Kristen? Yang salah mana mindset? Baca Injil. Makanya saya anjurkan jemaat, baca ini jangan sekali, baca terus sampai kita bisa diperbarui. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan apa? Budi. Kita Kristen tapi tidak pernah dibaharui cara berpikir kita. Tradisi nenek moyang kita masih begitu kental. Ya, orang meninggalkan gereja tidak apa-apa, orang meninggalkan ibadah tidak apa-apa. Oh, coba meninggalkan adat pesta, waduh rugi besar dia. Rugi besar rasanya kalau dia meninggalkan adat. Kalau dia meninggalkan adat pesta, udah di ladang pun dia keluar itu, walaupun nggak sempat pangkas. Tapi kalau ke gereja, kenapa nggak tinggal Pak di ladang Pak? Jauh Pak, nggak sempat hari Minggu. Jadi aku di ladang aja aku beribadah Pak. Yang penting hadiah Pak. Amin. Nah coba kalau ada pesta, saudara jawab itu, yang walaupun aku nggak ke pesta, tapi aku di ladang berpesta. Hatiku di sana. Mau jawab kayak gitu? Dibilang orang, aduh semenjak di ladang lain udah banyak meleset kau lain. Apa yang kau makan di ladang itu? Bisa kau berpesta sendiri hatimu, ya kan? Kenapa nggak bilang? Kenapa kalau untuk gereja hatiku di sana Pak? Siapa yang bawa? Istriku. Istrimu juga nggak datang. Berarti anakku yang bawa Pak. Anakmu juga nggak datang. Aduh berarti si Bleki yang datang. Kan Bapak lihat ada dia duduk di bangku belakang, ada. Nah saudara, berubahlah pembaharuan budi kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak. Saudara bisa membedakan mana kehendak? Hanya suami istri yang bisa membedakan mana yang kehendak. Batu aja suami. Tidak tahu dia kehendak suami. Ya. Turun kopi sama pisang goreng. Sekali lagi datang surya. Tidak ada. Ya, datang sekali ikut telepon mertua ya.
Ya. Nah, saudara, jangan jadi Tuhan itu gak sampai bicara keras. Kau berhentilah, bertobatlah. Jadi orang yang dibaharui mindsetnya, saudara, dia tahu kehendak Tuhan karena dia kenal. Amin. Tadi malam saya sharing, kebanyakan kita kan gak kenal Tuhan, makanya kita gak tahu kehendak Tuhan. Kenapa suami tahu kehendak istri? Kenapa istri tahu kehendak suami? Ya karena hidup sudah bersama. Berapa tahun? Itu melatih kita untuk mengenal kehendaknya. Itu bukan tiba-tiba. Itu pendekatan, itu pengalaman hidup, itu pola hidup. Saudara, untuk saya mengenal istri saya kan tinggalkan keluarga saya. Jadi malam saya sharing sama anak-anak kita. Nah, saya mau menyiapkan generasi yang benar. Ya, tujuan menikah apa? Bahagia. Saya bilang salah. Coba buktikan sekarang. Bisa ibu Nabi itu dulu bisa buktikan? Bisa itu saya buktikan bahagia kau sama aku? Jauh lebih. Iya. Aku pikir nikah sama ulun bahagia. Rupanya, saudara, karena menikah, kalau mau cari bahagia salah. Ya, ada anak teman saya menikahkan anaknya dengan orang kaya, kaya banget. Akhirnya dia ditabrak sama menantunya. Bayangin, menantunya nabrak mertua perempuannya karena dia waktu itu ambil cucu lah dari larang. Saudara mau bahagia, jadi kita mengenal, menikah itu untuk mengenal. Untuk mengenal itu jangan main-main. Untuk mengenal istri kan seorang laki-laki atau seorang perempuan tinggalkan keluarganya kan. Nggak boleh ada nama lain di hatinya, harus nama saya. Ada nggak nama lain? Makanya ada siapa? Joko. Nah, saudara, untuk saya bisa mengenalnya kan tinggalkan semua, tinggalkan teman. Nggak mungkin teman saya lebih dekat daripada istri. Nah, ada orang udah punya istri masih doyan sama temannya. Ngapain kau di rumah? Dibawa ke tiap istri keluar nggak tahu? Iya. Sini kita. Ya, dia lebih kalau dengan teman ngobrol bisa sampai malam, sampai digigit nyamuk pun nggak apa-apa. Nah, ngobrol sama istri 5 menit. Udah itu terus aku bilang udah. Makanya waktu pacaran ngomong sampai jam 12 malam, gak terasa ya. Iya, bapakku udah batuk dari tadi. Lampu udah hidup nyala, hidup mati. Makanya waktu pacaran sisain waktu ngobrol sama istri. Nanti ya, sekarang kita pacaran setengah jam aja ngobrolnya. Nanti kalau udah menikah baru kita ngobrol panjang. Amin. Siapa di sini yang bisa ngobrol sama istri sampai 2 jam sekarang? Ya Maya asik. Sempat bisa 2 jam kompor udah pindah ke sumur. Nah, makanya anak-anak kalau kalian pacaran setengah jam aja udah. Kelamaan nanti setan lewat. Ya, jadi sedikit bicara banyak bekerja nanti jadi. Saudara, nah itu masuk ke pengenalan sehingga nggak mudah itu mengenal. Apalagi kita mengenal Tuhan. Kalau kita nggak siap tinggalkan semuanya, warisan-warisan nenek moyang, cara-cara dunia, kalau nggak bisa kita tinggalkan, kita bisa kenal Tuhan nggak? Apa Tuhan kehendakmu Tuhan? Tunjukkanlah Tuhan jalanmu Tuhan. Udah 38 tahun aku nggak dapat jodoh Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan. Besok orang pertama yang menegur aku Tuhan, itulah istriku Tuhan.
Begitu dia bangun pergi kantor, lewat tukang jamu, "Mas, mau jamu?" Ya, inilah wanita pertama. Nah, itu kan doa yang sudah salah kaprah ya. Nah, si perempuan juga begitu, karena udah gak tahu kehendak Tuhan. Udah 32 tahun Tuhan dulu datang, si Paijo aku tolak. Sekarang besok siapa laki-laki yang pertama menegur aku? Dialah suamiku Tuhan. Begitu dia keluar mau kerja, datang tukang ojek. Ya. Nah, ini kan doa-doa yang sudah kadaluarsa. Ini tidak kenal Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Amin. Jadi itu sudah feeling aja. Saudara, kalau kita sudah dekat, tidak perlu marah untuk merubah orang. Ya, dia udah tahu, oh ini tidak suka istri. Oh, suamiku kalau makan tidak suka garam. Pak, sorry ya, pagi ini kopinya agak pahit karena gula kita habis. Mantap. Datang suami, nggak apa-apa Pak. Yang penting kau duduk di depan aku atau minum kopi supaya tambah manis. Tunggulah dulu Pak, aku bedaan dulu ya. Ya kan? Amin. Janganlah kau bedaan, pakai bedaan, tidak pakai bedaan, sama aja. Jadi saudara, ya, Injil ini harus membawa perubahan pikiran. Bisa nggak diperbaharui? Amin. Harus. Jadi kalau udah lama kita jadi Kristen, otak ini nggak dibaharui. Tambah pintar, akhirnya Tuhan kita lawan kayak si Papua tadi, dia minta 2 matahari, satu aja dia udah hitam. Ya, akhirnya Tuhan yang kita protes, akhirnya Tuhan yang kita kritik. Orang sekarang kan punya masalah, ya disalahinnya Tuhan. Gak punya anak, disalahinnya Tuhan. Gak dapat kerja, disalahinnya Tuhan. Gak dapat berkat, disalahinnya Tuhan. Semuanya disalahin Tuhan. Itulah cara, salah satu pikiran yang gak pernah baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 2. Yuk kita baca. Kolose 3 ayat 1 dan 2, Bang. Nah, ini kan kemarin sudah saya sampaikan. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kita baca ya. Sama-sama ya. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang mau dibangkitkan Tuhan apa yang di dalam hidup kita? Pikiran kita. Nah, Yesus harus bangkit dari kubur loh saudara, untuk merenovasi pikiran kita. Jadi ini tugas wajib ya, ibarat dosen ya. Coba saudara pulang nanti ke rumah, baca di Yohanes agak lebih banyak. Mulai dari Yohanes 18. Ketika Yesus bangkit dari kubur, apa saja yang dibuat Yesus sama murid-muridnya? Apa saja yang dikerjakan? Itu penting. Ceritanya memang tidak banyak. Tidak banyak seperti waktu sebelum Yesus mati. 5.000 orang dikasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Naik perahu, Yesus angin diredakan. Kan banyak mujizat kan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, apa yang dikerjakannya? Sehingga yang tadinya murid-murid Yesus pada takut mati, yang tadinya murid-murid Yesus semua lari meninggalkan Yesus, kok bisa jadi martir-martir yang hebat. Yang tadinya Petrus menyangkal Yesus, ketika dia ditangkap, apa kata Petrus? Jangan salibkan aku dengan kepala ke atas,
karena itu adalah bentuk penghormatan saya kepada Yesus. Saya nggak layak disalibkan seperti Yesus disalibkan, karena saya pernah menyangkal dia. Salibkanlah saya dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Maka Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah, kaki ke atas, karena dia merasa nggak layak disalibkan seperti Yesus. Yang dulunya pernah menyangkal Yesus, kok bisa berubah? Kenapa dia bisa berubah? Saudara, karena Yesus bangkit. Amin. Kalau Yesus gak bangkit, bisa gak murid-murid Yesus berubah? Semuanya kembali lagi ke pekerjaannya. Yang nelayan kembali ke nelayan, yang bekerja di ladang kembali lagi ke ladang. Dan semuanya udah kembali ke kerjaannya masing-masing. Ketika Yesus bangkit 40 hari itulah Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Bacalah lagi. Setelah Yesus bangkit, apa yang dikerjakan, sehingga pikiran mereka berorientasi kepada kebangkitan. Dan ketika kebangkitan itu membawa pikiran kita kepada kerajaan sorga, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Nah, sekarang saudara sudah memikirkan perkara yang di atas atau belum? Bisa diuji? Nah, kita uji ya. Karena Yesus sudah bangkit, berhasil gak Yesus membawa pikiran kita kepada perkara yang di atas? Ya. Matius pasal yang ke-6. Ayat 19. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi lengat dan kerat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga lengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau dibangkitkan, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara di mana Yesus ada. Nah, sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saudara pikirkan tentang perkara yang di atas? Nah, apakah acuan berpikir kita hanya masih berorientasi mengumpulkan harta di bumi atau harta di sorga? Nah, kalau pikiran kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka saudara pasti tahu saudara punya harta di sorga atau enggak. Kalau, iya kan? Karena di situ pikiran kita, di situ hati kita. Karena di mana hartamu berada, pasti di situ hatimu berada. Amin. Saudara, nah, makanya Yesus bilang untuk menguji, jangan kumpulkan harta di bumi. Karena kalau kita udah dibangkitkan, orientasi kita harus kerajaan sorga. Amin. Nah, orang yang tahu itu, dia tahu aku punya harta di sorga. Halo. Nah, kan bengong kan. Makanya kita baca yang bilang, ini nggak bisa saudara kalau saudara nggak pernah pengenalan sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Amin. Ini proses. Sampai sekarang saya belum berhenti mengenal istri saya. Ya kadang-kadang bisa kenal, kadang-kadang meleset juga. Ya, saya pikir dia suka, rupanya nggak suka. Ya kan? Saya pikir dia tidur, rupanya dia nggak tidur. Oh, mama nggak tidur kok. Ya kan? Ternyata dia pura-pura tidur. Yang ini yang payah. Saudara, nah kita masih belajar terus. Nah, istri, suami yang nampak sama kita batang hidupnya masih belajar kita. Apakah lagi Tuhan yang tak nampak? Makanya untuk mengenal Tuhan, siap tinggalkan semua. Cara berpikir dunia ini pun harus. Makanya dimulai dari kata bertobatlah. Itu apa? Berubahlah pikiranmu, metanoia. Cara berpikir, logika, pola pikir, pengetahuan, etika, moral, semuanya harus dikunci dengan keyakinan.
Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saya sudah mau selesai. Pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, kalau kita pikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus ada, itu makanya Yesus bilang, ditampar pipi kirimu, kasih pipi. Karena kita nggak mikirin pipi ini lagi. Halo. Nah, kalau laki-laki yang bawa mobil, nah itu kan suatu, saya istri selalu. Sekali saya kejar itu dalam tronton panjang ini, sampai saya udah, ya kan, gue berhenti pas di simpang, orang udah berhenti, udah mau turun, tarik dia. Ya punya, untung saya nggak sendiri di mobil, kalau sendiri kan turun juga. Saya nggak tahu berapa orang di dalam tronton itu kan. Nah saudara, nah kita itu tantangan yang bawa mobil. Kalau yang bawa mobil sudah bertobat, itu salah satu ujian. Harus nangis, ini nakal nih, nakal. Logikanya di mana tuh? Akhirnya kan setelah dia jadi bapak-bapak, makanlah dia di meja makan. Ayo kita makan. Mama yang doa, mama doa. Begitu dia selesai doa, ayo kita makan. Begitu dia makan, kesenggol gelas, jatuh kopinya. Bukannya minta, siapa yang naruh gelas di sini? Kok ditaruh di sini? Yang salah gelas. Taruh kopinya di sini, di sini. Wah, bukannya bilang maaf. Makanya kita harus ajar itu dari sekarang. Bilang maaf, coba bilang maaf. Amin. Terima kasih, Kansia, Sesi, arigato. Ya kan, mau lihat deh. Nah, saudara, anak dikasih duit, bilang apa? Terima kasih, Mak. Ya gitu. Dua hal itu merubah ini, saudara. Dua hal itu aja bilang, maaf ya. Nah, kita nggak mau bilang maaf, saudara. Nah, nanti kalau kalian yang mahakarya punya anak, makanya saudara, kalau pikiran kita berorientasi pada kerajaan surga, kita nggak bisa memahami Injil. Karena Injilnya itu semua logika terbalik. Tuhan, berapa kali aku mengampuni saudaraku Tuhan? 7 kali Tuhan. Berapa kali ya Tuhan? 70 kali 7 kali. Wah Tuhan. Nah kalau mindset nggak berubah bisa nggak? Makanya sebelum dengar Injil ini harus berubah. Amin. 70 kali 7 dengan orang yang sama. Oh enggak. Kalau opungku bilang mardomu di Tanorara Tuhan. Ya kalau kau dikubur di Tanorara, kalau kau mati dibuang ke laut, mardomu di laut oh. Iya. Kalau nanti dia tidak dikubur di tanah, entah matinya dia terbakar dengan rumah-rumahnya, tidak nampak lagi pulang-pulang. Jadi saudara, ya, dibalaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu kan Injil. Terbalik kan logika kita, ya terbalik karena orientasi kita udah kerajaan surga. Enggak lagi masalah, oh si anu memfitnah saya, oh si anu menjelekkan saya. Lo apa sih? Wah, saya mau belajar bahasa Batak supaya nanti umur tua saya bisa melayani di kampung. Ya, kalau Tuhan kehendaki saya maunya di sana masa tua. Di sini nggak tahu siapa yang mau. Apa Suto, apa orang. Pulang kampung juga. Ya.
doa saya 60 tahun paling tidak saya bisa mengabdi di tanah kelahiran. Kasih lagi. Kalau nanti Sumatera Utara jadi provinsi, ibu kotanya si Borong-Borong, nah, tanah saya dekat 2 km dari Silangi. Aku udah punya kira kebun kopi udah ada, tapi punya orang. Nah saudara, itulah Injil. Kejahatan balas dengan kebaikan. Kok bisa? Karena ini sudah orientasinya kerajaan sorga, tidak lagi kerajaan dunia. Amin. Halo. Ya kalau kalian diputusin berkali-kali, ya kingdom oriented aja. Tuhan masih punya stok banyak untuk pendamping hidup. Amin. Kok enggak mau bilang amin? Amin saya? Ya Tuhan enggak kehabisan stok. Mau minta yang tahun tinggi masih ada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan kami Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Mari kita semangat suara kita, hanya mau seperti Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Semuanya katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan hatiku, kita katakan kita persembahan hidup kita kepada Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya bagi-Mu Di dalam hidupku, setiap kata-kata ini doa kita. Kata-kata lagu ini luar biasa. Dan jangan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan
Yesus menaklukkan bumi. Haleluya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bertobatlah, berubahlah Tuhan pikiran. Berdoalah kepada Tuhan, biar Tuhan merubah cara berpikir, memperpahami, sehingga kita punya God oriented, kingdom oriented, berpikir kerajaan surga. Sekalipun kita memikirkan pendidikan, karena kita orientasinya ke kerajaan surga. Berkati musuhmu, karena orientasi kita bukan dunia lagi. Karena Yesus sudah bangkit untuk membangkitkan pikiran. Pikirkanlah perkara yang di atas. Sudah hilang semua perkara di bumi. Ada yang sakit hati, ada yang kepahitan, ada yang kecewa. Bertobat hari ini. Jangan habiskan pikiranmu hanya untuk memikirkan masa lalu. Jangan kuras pikiranmu hanya memikirkan keputusasaan, kekecewaan kepada orang. Bangkitlah dalam nama Yesus. Pikirkanlah perkara yang di atas. Orang yang menipu, orang yang mengecewakan, orang yang memfitnahmu, orang yang membencimu, jangan pedulikan. Arahkan pikiran kepada Kristus. Kristus bangkit hanya untuk membawa pikiran kita kepada kerajaannya. Pikirkanlah di mana Yesus ada. Susah hidupmu, susah ekonomimu, bangkitlah dalam nama Yesus. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Yang penting aku punya harta di sorga Tuhan. Aku mau punya perbendaharaan dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit untuk membawa pikiran kami kepada kerajaan surga, sehingga kami tidak lagi berorientasi pada pikiran dunia. Banyak yang mengecewakan kami di dunia, banyak yang menjatuhkan, banyak yang menghalangi kami. Tapi hari ini dengan kebangkitan Kristus, kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena Injil dimulai dari perubahan pikiran. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu alasannya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.